Om Swastiastu. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Iputu Jonarena dari Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Di sini saya akan menjelaskan tes SKU Penegak Bantara. Oke, yang pertama kita menjelaskan poin nomor 12, yaitu menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Kita mulai dari sejarah pramuka dunia. Sejarah gerakan kepanduan atau pramuka yang awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Sir Robert Baden-Powell yang merupakan bapak pramuka dunia. Pramuka dunia didirikan pada 25 Juli 1907. Saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan perkemahan. Kemudian, 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Dan disitulah terbentuklah sebuah jambore yang dilakukan oleh Baden-Powell. Dan berikutnya adalah sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO atau Nederlandse Pathfinders Organisation pada tahun 1912. Dan pada tahun 1916, NPO ini berubah menjadi NIPV atau Nederland Indische Pathfinders Vereniging. Di tahun yang sama juga, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO atau Javanese Pathfinder Organisation. Meski begitu, tokoh-tokoh pejuang di Indonesia ada jalan dan membuat kepanduan makin berkembang. Sehingga pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1961, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka, yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Dan nama bapak dari Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, yang berikutnya, poin nomor 14, yaitu menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila didasarkan oleh 5 bunyi, yaitu yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan pada ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menghormati saudara, teman, guru sampai tetangga yang berbeda agama dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman dan bergaul. Lalu, contoh pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu tidak mengejek dan melecehkan sesama teman dan membantu dan menghormati orang tua dan saudara di rumah. Sedangkan pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia yaitu selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga di rumah dan menjadi perwakilan sekolah saat mengikuti lomba atau acara tertentu. Sedangkan pengamalan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu setiap masalah keluarga atau di lingkungan diselesaikan dengan musyawarah, dan jika ada masalah di lingkungan harus dirundingkan bersama dan tidak main hakim sendiri. Dan yang terakhir pengamalan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama, suku dan yang lainnya, dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, poin nomor 15, yaitu menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN, atau bisa disingkat adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan didirikan oleh 5 negara melalui Deklarasi Bangkok. 5 negara tersebut dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Narcissus Ramos dari Filipina, Sri Raja Ratman Singapura, dan Tahnat Kohman dari Thailand. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah pada tahun 2011 Indonesia menjadi ketua ADDM. Indonesia menjadi tempat proyek dan komite pangan, pertanian, dan kehutanan, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya ada PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia dan memiliki tujuan untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Peran Indonesia di PBB yaitu Indonesia memerani Asia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam 3 periode, yaitu tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008. Indonesia terpilih sebagai Ketua Komisi HAM atau HAM PBB pada tahun 2005
dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 20, yaitu menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik pada laki-laki secara fisik yang diantaranya akan mengalami pembesaran ukuran alat vital, pertumbuhan bulu pada kemaluan, perubahan suara menjadi berat, dan juga tumbuhnya jakun. Sedangkan perkembangan remaja perempuan secara fisik ditandai yaitu bertumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu-bulu pada kemaluan, dan terjadinya menstruasi, dan juga suaranya nyaring. Dan yang terakhir, yaitu poin nomor 22, yaitu menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular. Contohnya adalah TBC melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, sifilis, hubungan kelamin, dan ada juga jenis-jenisnya seperti bakteri dan juga jamur. Lalu ada penyakit degeneratif, adalah penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh dari keadaan normal memulai yang buruk. Contohnya adalah stroke, obesitas, jantung koroner, dan lain sebagainya. Dan perilaku yang tidak sehat, contohnya adalah seperti merokok, kurang tidur, stres berlebihan, kelebihan berat badan, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari tes SKU penegak bandara dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih. Salam Pramuka. Om Santi 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 Om.